إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah azzakumullah, ada satu kaidah besar dalam beragama ini yang banyak dilupakan oleh kita kaum muslimin. Apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya sebuah ajaran ibadah itu benar, itu baik, maka pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Sabaku di sini failnya sahabat. Kalau belum pernah dilakukan oleh para sahabat dan itu ibadah, pasti salah, pasti keliru, pasti buruk. Kecuali teknologi.
kecuali transportasi, kecuali masalah dunia. Ini masalah agama, masalah ibadah, wudu, tayamum, sholat, tawaf, sa'i, dan seterusnya. Ketika itu baik, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Timbul pertanyaan, kenapa tidak Nabi? Kenapa sahabat? Kenapa tidak laukana khairan la sabaqana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seandainya sebuah peribadatan itu, syariat itu benar, pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kan lebih enak, lebih pasti. Kenapa sahabat? Jawabnya mudah. Ada beberapa ibadah sunnah, tapi Nabi belum pernah melakukan. Antum berani puasa 10 Muharram, puasa Asyura? Tentu berani. Itu sunnah. Pernahkah Nabi melakukan puasa Asyura 10 Muharram? Belum pernah. Seumur hidup beliau belum pernah melakukan puasa Asyura. Maka kaidah tadi menjadi salah. Seandainya sebuah peribadatan itu benar, tentu sudah dilakukan oleh Nabi. Nabi belum pernah melakukan. Nabi hanya menginginkan, hammiyah. Maka sunnah ada 4. Bukan cuma fi'liyah, qauliyah, takririyah, ada satu lagi, hammiyah. Apa hammiyah? Keinginan Nabi, cita-cita Nabi untuk melakukan sebuah ibadah, tapi belum terlaksana. Karena beliau mengatakan ini tahun 10 Hijrah. Tahun 10 Hijrah beliau mengatakan, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa tasuahnya ya, bukan 10-nya ya. Puasa 9-nya, puasa tasuah. Tapi belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Kemudian beliau pernah bercita-cita, pernah mengatakan kepada Aisyah, seandainya bukan karena kaummu, para wanita maksudnya, dan bukan karena kita baru saja lepas dari kejahilian, maka akan aku rombak Ka'bah. Pintu masuk dengan pintu keluar berbeda. Hijr Ismail akan aku tinggikan. Karena sebetulnya Ka'bah itu bukan kotak, tapi kotak plus setengah lingkaran. Itu bagian dari Ka'bah. Maka akan aku tinggikan. Dan seterusnya, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Beliau belum lakukan ini, beliau sudah wafat. Dan sebaliknya, ada beberapa ibadah beliau, tapi kita tidak boleh mencontoh. Bolehkah kita puasa wisol? Sudah maghrib, azan maghrib, kita nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, terus lanjut sampai besok? Tentu tidak boleh, haram. Nabi sering melakukan itu. Nabi sering melakukan itu. Kemudian beliau beristri berapa? 11. Meninggal 1, dicerai 1, tinggal 9 ketika beliau wafat. Bolehkah kita mengikuti beliau? Beristri sekaligus 9? Tentu tidak boleh, haram. Ada khususiyah pada diri Nabi SAW. Adapun sahabat tidak ada. Seluruh sahabat seperti kita, manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tidak maksum. Adapun yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Maka kaidah tadi menjadi tegak. Dan begitulah para ulama dituntun oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk membuat kaidah-kaidah ini. Salah satu kaidah besar ini, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Untuk menilai peribadatan kaum muslimin, terutama di negeri kita ini, benar atau salah, mudah sekali. Lihat para sahabat melakukan apa tidak. Ketika hari ini kaum muslimin mentahlilkan kematian 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, ini apa istilahnya, kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak, yang benar yang mana. Lihat sahabat, mudah. Adakah para sahabat yang mentahlilkan kematian ibu mereka, ayah mereka, kakek mereka, nenek mereka 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya? Kalau iya, jangan ragu-ragu, kita ikuti. Kalau tidak, jangan ragu-ragu, kita tinggalkan. Enggak mungkin ada sebuah kebenaran dalam ibadah kok tidak dilakukan oleh para sahabat. Termasuk merayakan maulid Nabi. Jelas ini agama. Ini bukan teknologi, ini bukan masalah dunia, ini syariat.
Lihat para sahabat. Adakah sahabat yang merayakan maulid Nabi? Kalau ada, kita ikuti, nggak mungkin salah. Kalau nggak ada, jangan, nggak mungkin benar. Dan begitu seterusnya. Apapun dalam hal ibadah. Dan ibadah itu apa? Tentu antum harus tahu. Untuk menyatakan bahwa sebuah perbuatan itu adalah ibadah, adalah dengan satu di antara 3 cara. Yang pertama, perbuatan itu tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa tayamum, kenapa azan, kenapa qomat, kenapa jumroh dilempar-lempar, kenapa hajar aswad dicium, kenapa tawaf, kenapa sa'i. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Hatta Nabi SAW, Nabi tidak pernah menjelaskan. Memang Nabi nggak tahu kenapa harus tawaf, kenapa harus sa'i, kenapa harus mandi junub, kenapa harus tayamum, melumuri wajah dengan debu. Nabi nggak tahu. Nabi hanya memerintahkan apa yang datang dari Allah. Kemudian para sahabat juga nggak nanya maksudnya apa. Itulah ibadah, tidak bisa dicerna dengan akal. Berbeda dengan urusan dunia atau ibadah mahdoh, cari nafkah, sedekah, nikah. Akal bisa cerna. Kenapa kita harus nikah? Kenapa harus cari nafkah? Kenapa harus sedekah? Itu ibadah ghairu mahdoh. Tidak mencontoh Nabi nggak apa-apa. Beda cara dengan Nabi nggak apa-apa. Berbeda dengan ibadah mahdoh. Yang kedua, tidak ada manfaatnya. Ibadah mahdoh itu nggak ada manfaatnya. Sholat, wudhu, tayamum nggak ada manfaatnya, kecuali nanti di akhirat. Manfaatnya nanti di akhirat berupa pahala, surga, ridha Allah. Dunia, lihat orang Jepang, Amerika, Eropa, nggak ada yang wudhu, nggak ada yang tayamum, nggak ada yang tawaf, nggak ada yang sholat, mendapatkan manfaat besar. Ya kaya, ya sukses, ya mentereng, ya hebat. Maka antum jangan pernah mencari manfaat dari ibadah. Supaya lancar rezeki, supaya tampan, supaya cantik, maka melakukan ibadah ini itu. Jangan, manfaatnya nanti di akhirat. Itulah ibadah. Beda dengan ibadah mahdoh atau urusan dunia. Apa manfaat sedekah? Apa manfaat cari nafkah? Apa manfaat nikah? Antum semua bisa jawab. Beda dengan manfaat ruku, sujud, menunjuk dengan jari, melempar jumroh, nggak ada. Nanti manfaatnya di akhirat. Satu lagi, ibadah mahdoh tidak ada yang melakukan kecuali kaum muslimin. Kecuali kaum muslimin. Orang kafir nggak ada yang sholat, nggak ada yang tayamum, nggak ada yang adzan, nggak ada yang qomat, nggak ada yang tawaf, nggak ada yang sa'i. Itulah ibadah mahdoh, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Beda dengan ghairu mahdoh, cari nafkah, nikah, sedekah. Orang-orang kafir banyak melakukan itu. Ketika ada sebuah perbuatan, satu saja, kok mempunyai ciri yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, maka antum haram melakukan. Tidak boleh. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kecuali sama caranya dengan Rasul dan para sahabat. Maka ketika antum melakukan hal yang tidak masuk akal, berdiri di tengah lapangan, kemudian menghadap ke atas, tangan taruh di jidat, manfaatnya apa ini? Manfaatnya apa ini? Nggak ada manfaatnya. Sementara nggak ada contoh dari Nabi SAW, haram dilakukan. Bukan masalah syirik ya, nggak sampai ke syirik ya. Cuman manfaatnya apa? Sama ketika antum ulang tahun menyalakan lilin, sudah nyala ditiup lagi, apa hubungannya ulang tahun dengan lilin? Nggak ada manfaatnya. Itu sama dengan melempar jumrah, sama dengan rukuk sujud. Cuman kalau yang ini dicontohkan oleh Nabi, manusia termulia di muka bumi ini, yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Adapun yang ini dicontohkan oleh orang-orang kafir, kita ikut-ikutan begini. Nyontoh siapa? Orang kafir. Adapun melempar jumrah, mencium hajarat, mencontoh Nabi, manusia termulia di muka bumi ini. Bagaimana mau dibandingkan Nabi dengan orang kafir? Jangan buang akal kita, hargai akal kita. Nggak ada manfaat, ngapain dilakukan? Nggak ada manfaat sama sekali. Ya, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini hampir rata-rata, bahkan semuanya itu mengikuti orang kafir, wabil khusus Yahudi dan Nasrani. Amerika, Eropa, kita tahulah Yahudi dan Nasrani ada di sana. Bahkan sesuatu yang sangat tidak masuk akal, konyol, tidak waras, tapi dilakukan oleh mereka, kaum muslimin ikut. Dan ini sudah dinubuatkan, sudah diramalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. La tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Demi Allah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin, hingga ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, lubang dok, ladakhaltumuhu, sebuah kelakuan, perbuatan yang tidak masuk akal, nggak waras, konyol, lubang biawak dimasuki. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani yang mencontohkan, kaum muslimin ikut. Apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu sedang kita saksikan hari ini. Sekonyol apapun kalau itu kelakuan Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut. Ngundang ratusan, bahkan 1000 orang ke undangan satu gedung. Makanan mewah, minuman banyak, tapi satu kursi tidak ada. Ini kan konyol sekali, nggak waras. Ya, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, kaum muslimin nggak kepikiran. Tapi karena ini dicontohkan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut-ikutan. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah berapa banyak di Jakarta ini yang melakukan perbuatan seperti ini. Ini siapa yang mencontohkan? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Termasuk tadi meletakkan tangan di jidat. Ya. Ini siapa yang mencontohkan? Antum tahu. Dan banyak sekali. Kalau hari ini tanggal 1 Agustus kelahiran anak saya, maka saya nyalakan lilin. Anak saya umur 10 tahun, lilinnya 10. Ini kelakuan siapa? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani, kalau bukan Amerika dan Eropa. Ditiru oleh kaum muslim. Ini nggak dikenal oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, para sahabat, para tabi'in, nggak kenal itu semua. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan akal kita. Jangan buang kita punya akal. Ini nggak masuk akal, jangan ikut-ikutan, jangan latah. Kecuali masuk akal. Siapa yang pertama kali pakai mobil Yahudi, kita ikuti, bolehkah? Ya boleh, kan ada manfaatnya. Naik mobil daripada jalan kaki. Jangan. Siapa yang pertama kali naik pesawat Nasrani, kita ikuti, bolehkah? Boleh, ada manfaatnya. Lah kalau seperti ini, kalau niup trompet di malam 1 Januari, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ada tokoh mati, benderanya turunkan setengah tiang, apa maksudnya, apa manfaatnya? Emang kalau benderanya diturunkan setengah tiang, kemudian malaikat mungkar dan nakir nggak nanya? Ini kita membebek latah mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sementara kita punya cara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, ampunilah dosa-dosa dia. Ini cara dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tinggalkan, malah diganti bendera setengah tiang, tembakan salvo dan seterusnya banyak sekali. Ini sedang kita saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيم الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.